Basically Obi-Wan Kenobi. So should we get out of here? Yeah. That's not. Assalamualaikum, halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seekor landak biru bernama Sonic yang dapat berlari dengan kecepatan supersonik. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Sonic dan Longclaw sedang dikejar oleh beberapa penduduk suku Echidnas. Hal itu karena kekuatan supersonik yang dimiliki oleh Sonic yang menjadi incaran para penduduk yang ada di sana. Longclaw lalu memberikan sekantong cincin yang dapat membuat portal menuju tempat yang lain. Longclaw kemudian menggunakan satu cincin itu untuk mengirim Sonic menuju ke bumi. 10 tahun setelah kejadian itu, Sonic tinggal seorang diri di bumi, tepatnya di kota Grand Hill. Di sana, Sonic tinggal di sebuah gua dan terus menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Sesekali ia keluar dari gua, Sonic sering memperhatikan sebuah keluarga yang tinggal tak jauh dari tempat tinggalnya. Keluarga itu terdiri dari seorang petugas keamanan bernama Tom dan istrinya bernama Maddie yang merupakan dokter hewan. She is super nice to animals. Ouch, ouch. Di sana ada beberapa penduduk yang juga menyadari keberadaan Sonic dan menyebutnya sebagai hantu biru. Bahkan Tom juga sempat menemukan duri berwarna biru yang berasal dari tubuh Sonic. Pada suatu malam, seperti biasa, Sonic menghabiskan waktunya untuk bermain sendirian. Entah mengapa semakin hari ia semakin merasa kesepian. Ia sangat membutuhkan seorang teman yang bisa menemaninya, sehingga ia pun menjadi emosional. Sonic yang kesal sendiri, ia pun berlari mengitari sebuah lapangan. Tanpa disadari, kecepatannya itu menjadi tak terkontrol dan ia pun mengeluarkan kekuatan supersonik yang sangat besar sehingga mengakibatkan padamnya listrik di seluruh kota. Setelah itu, pemerintah lantas mengirimkan seorang ilmuwan bernama Dr. Robotnik untuk menyelidiki kasus tersebut. Keesokan harinya, Dr. Robotnik bersama beberapa anak buahnya langsung menuju ke titik koordinat kejadian semalam. Dengan kecanggihan alat teknologinya, Dr. Robotnik dapat dengan cepat mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Penyelidikan itu berhasil mendapatkan potret jejak kaki kecil yang dicurigai sebagai sumber kekuatan dahsyat. Ternyata semalam Sonic yang melihat situasi mulai tidak aman, lantas berlari membawa tas dan sekantong cincin miliknya ke tempat lain. Tom yang sedang berada di rumah mendengar suara keributan dari luar rumahnya. Tom yang mengira bahwa itu pasti adalah ulah rakun yang biasa mengacak-acak tong sampah yang ada di depan rumahnya. Ia pun keluar sambil membawa sebuah pistol bius. Keributan itu ternyata berasal dari Sonic yang berlari menuju garasi rumahnya. Ia pun bersiap untuk melemparkan cincin dan kabur melalui portal menuju planet lain. Namun aksinya itu malah dihentikan oleh Tom. Meow. Tom yang begitu terkejut melihat sosok landak biru yang bisa berbicara. Ia pun spontan menembakkan obat bius ke arah Sonic. Sonic yang terkena bius seketika pingsan. Sebelum pingsan, Sonic tak sengaja menyebutkan kata San Francisco yang tertulis di baju Tom, sehingga portal itu pun langsung terhubung menuju San Francisco. Sayangnya, sekantong cincin milik Sonic malah terjatuh ke dalam portal, tepatnya di atas sebuah gedung yang terletak di San Francisco. Sonic yang pingsan lantas dibawa masuk ke dalam rumah Tom. Setelah sadar, Sonic langsung meminta perlindungan dari Tom. Terlebih, Tom adalah penyebab Sonic kehilangan cincin portalnya. Namun sayangnya, Dr. Robotnik tiba di rumah Tom setelah melacak jejak kaki Sonic. Tom lantas segera menyembunyikan Sonic di loteng rumahnya dan bergegas menemui Dr. Robotnik yang sudah berada di depan rumah.
Kemudian, Dr. Robotnik mencoba masuk ke dalam rumah Tom dan menuduhnya telah menyembunyikan alien di dalam rumahnya. Karena tak menemukan apapun, Dr. Robotnik kemudian menggunakan alat-alat canggihnya untuk mengecek seisi rumah Tom. Sonic yang sangat ketakutan akhirnya terpaksa keluar dari persembunyiannya. Hal itu pun memicu Dr. Robotnik untuk menerobos masuk ke dalam rumah Tom. Di dalam rumah Tom, Dr. Robotnik menemukan bulu landak biru milik Sonic. Dr. Robotnik langsung mengancam Tom dan menyuruhnya untuk mengeluarkan alien yang ia sembunyikan. Sonic yang mendengar hal itu terpaksa keluar dari persembunyiannya. Dr. Robotnik sangat terkejut melihat Sonic berada di hadapannya. Tom pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Dr. Robotnik dan kabur membawa Sonic. Kemudian Sonic dan Tom menuju San Francisco untuk menemukan cincin portal milik Sonic. Untungnya Maddie, istri Tom, sekarang berada di San Francisco. Di tengah perjalanan, Tom berhenti sejenak untuk menelpon rekannya dan membeli makanan untuk ia dan Sonic. Namun Sonic yang nakal malah dengan santainya masuk ke dalam bar. Di dalam bar itu berisi rombongan geng motor yang sedang berpesta. Setelah selesai menelpon, Tom segera menyusul Sonic dan sedikit memarahinya. Sonic berkata bahwa ia memiliki keinginan untuk menuliskan bucket list sebelum nantinya ia meninggalkan bumi. Ia juga ingin mewujudkan semua bucket listnya satu persatu. Tom akhirnya luluh dan akan membantu Sonic untuk mewujudkan keinginannya satu persatu. Di sana mereka akhirnya bersenang-senang dan menari bersama. Tiba-tiba Tom dan Sonic lalu didatangi oleh 3 orang yang merasa bahwa Tom dan Sonic bukanlah bagian dari mereka. Namun siapa sangka Sonic malah menantang mereka dengan sangat angkuh. Hal itu tentu saja langsung memancing amarah dari mereka bertiga. Keributan pun akhirnya terjadi. Sonic pun menggunakan kekuatan suprasonic miliknya untuk menghajar orang-orang yang ada di sana. Malam itu Sonic dan Tom akhirnya menginap di sebuah hotel. Saking lelahnya, Sonic langsung tertidur. Setelah itu, Tom pun melihat list keinginan yang sebelumnya dibuat oleh Sonic. Tersisa satu keinginan yang masih belum tercoret, yaitu Sonic ingin memiliki seorang teman. Keesokan harinya, Tom dan Sonic kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kali ini, mereka kembali dibuntuti oleh tank milik Dr. Robotnik. Kemudian mereka pun diserang menggunakan senjata canggih buatan Dr. Robotnik. Sonic pun tak tinggal diam. Ia menggunakan kekuatan suprasoniknya untuk menghancurkan tank itu. Dalam sekejap, lalu tank tersebut kembali mengeluarkan mobil yang lebih kecil untuk menghajar Tom dan juga Sonic. Sonic kembali menggerakkan kecepatannya untuk menghancurkan mobil tersebut. Tak sampai di situ, mobil yang lebih kecil dengan satu roda kembali mengejar mereka. Kali ini waktunya Tom yang menunjukkan kemampuannya dan ia pun langsung menghancurkan mobil itu dengan pukulan maut. Belum cukup sampai di situ, drone yang sangat kecil keluar dari mobil terakhir dan kembali mengejar Tom dan Sonic. Benda itu ternyata adalah sebuah bom yang akan segera meledak. Namun bom itu ternyata malah melekat di tangan siapapun yang akan memegangnya. Tom dan Sonic lantas mencoba segala cara untuk melepaskan bom tersebut. Sampai akhirnya Sonic berhasil memindahkan bom itu dengan menggunakan sebuah kayu. Namun sayangnya benda itu malah meledak saat Sonic masih berada di dekatnya, sehingga Sonic pun akhirnya pingsan. Tom lalu segera membawa Sonic menemui Maddie yang ada di rumah adiknya. Meski pada awalnya Maddie terkejut, namun setelah dijelaskan, Maddie pun segera mengobati Sonic dan bersedia menolongnya. Setelah Sonic kembali pulih, ia pun mendapatkan hadiah, sepatu baru dari keponakan Maddie. Itu menjadi hadiah pertama yang pernah ia dapatkan selama hidupnya. Keesokan harinya, Tom dan Maddie membawa Sonic menuju ke gedung tempat kantong cincinnya terjatuh. Setelah sampai di puncak gedung, Sonic pun akhirnya berhasil menemukan kantong berisi cincin portalnya. Sesaat Sonic sempat sedih karena dirinya sebentar lagi akan meninggalkan bumi dan ia pun bersiap untuk melemparkan cincinnya. Namun sayangnya Dr. Robotnik tiba-tiba muncul menghentikan aksi Sonic. Welcome to San Francisco. Sonic yang panik lantas mendorong Tom dan Maddie untuk melindunginya dari Dr. Robotnik. Ia lalu mengirim mereka melalui portal kembali ke Grand Hill. Sementara itu di San Francisco, ia kejar-kejaran dengan kecepatan tinggi dengan Dr. Robotnik.
Dalam pelariannya, Sonic terus melemparkan cincinnya untuk berpindah-pindah tempat menghindari Dr. Robotnik. Namun Dr. Robotnik masih mampu mengimbangi kecepatan itu. Sampai pada akhirnya Sonic pun kembali ke Green Hill dalam keadaan terluka parah karena ketembak. Tom dan Maddie pun segera menghampiri Sonic yang terluka parah. Tom berusaha melawan Dr. Robotnik, namun ia malah diserang dan akhirnya terlempar. Beberapa penduduk Green Hill tak tinggal diam. Mereka pun datang dan membela Tom yang selama ini telah banyak membantu mereka. Dengan ajaibnya, Sonic pun terbangun. Ia pun mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang Dr. Robotnik dan melindungi orang-orang yang ada di sana. Sonic dan Tom pun bekerja sama untuk mengirim Dr. Robotnik menggunakan cincin portal menuju ke planet yang tidak berpenghuni, dan kerjasama itu pun akhirnya berhasil. Seluruh warga Green Hill pun bersorak dan ikut bahagia atas kemenangan Tom dan juga Sonic. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan kehidupan Sonic yang baru bersama dengan keluarga Tom. Tom bahkan membuatkan rumah yang nyaman untuk Sonic di atas loteng rumahnya, dan mereka pun akhirnya hidup bersama-sama. Kemudian kita diperlihatkan sebuah cincin portal yang mengeluarkan seekor rubah kuning yang dikenal dengan nama Tail. Tail ternyata datang ke bumi untuk mencari keberadaan Sonic, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Tonton juga video berikutnya ya. Bye bye.